Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 2403010202524. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi ke-15, yaitu pengaruh politik dalam organisasi. Guna memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah perilaku organisasi di kelas AK 502 dengan dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Langsung saja kita mulai pada materinya. Nah, definisi dalam politik organisasi sendiri yaitu penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana mengacu pada tindakan informal yang dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dalam organisasi. Nah, politik dalam organisasi sendiri mempunyai dampak positif dan negatif yang nantinya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Adapun contoh dalam politik organisasi itu sendiri yaitu aliansi strategis, manipulasi informasi, dan lobby kebijakan internal. Lalu, faktor-faktor penyebab politik dalam organisasi sendiri. Yang pertama yaitu adanya sumber daya yang tak terbatas. Yang kedua, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Kemudian struktur organisasi yang kompleks. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Lalu, apa saja bentuk-bentuk politik dalam organisasi? Yang pertama yaitu koalisi dan aliansi, yang mana kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu manipulasi informasi, di mana eh, menggunakan atau menyembunyikan informasi untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga yaitu pengaruh sosial, dengan menggunakan hubungan interpersonal untuk memengaruhi suatu keputusan. Dan yang terakhir yaitu lobbying, atau upaya meyakinkan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan. Nah, di sini adanya dampak positif dalam politik organisasi. Yang pertama, yaitu memotivasi individu untuk lebih proaktif dalam mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan peluang atau karir bagi individu yang memahami dinamika politik itu sendiri. Namun, ada juga dampak-dampak negatif dalam politik organisasi. Yang pertama yaitu menurunkan moral dan motivasi kerja karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang penuh konflik dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, menghambat efektivitas pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu memicu perilaku tidak etis seperti nepotisme dan manipulasi. Nah, lalu bagaimana sih cara-cara mengelola politik organisasi? Nah, caranya yang pertama yaitu adanya transparansi dan keterbukaan, di mana menyediakan akses informasi yang jelas dan adil untuk semuanya. Yang kedua itu kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin harus menjadi contoh dalam bersikap etis dan profesional. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif agar mengurangi kesalahpahaman dengan komunikasi terbuka. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi yang sehat, di mana membangun nilai-nilai organisasi yang mengutamakan kerjasama dan integritas. Nah, contoh kasus pengaruh politik dalam organisasi. Yang contohnya itu penangkapan pejabat oposisi oleh KPK. Pada Februari 2025, dan ini kasusnya masih fresh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Hasto Kristianto, yaitu seorang sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, terkait kasus suap dalam menunjukkan anggota parlemen di tahun 2019. Hasto diduga menyuap pejabat pemilu untuk mengamankan kursi parlemen bagi politisi pilihannya, yaitu Harun Masiku, dan menghalangi proses hukum dengan menyarankan Harun Masiku untuk menghindar dan menghancurkan barang bukti. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana intrik politik internal
dapat mempengaruhi integritas dan operasional partai politik. Kesimpulannya yaitu, politik organisasi adalah suatu fenomena yang tak dapat kita hindarkan, yang berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, untuk itu diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk mengelola politik organisasi agar tetap kondusif dan produktif. Oke, kita telah sampai di ujung presentasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.